Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Anisa dengan NIM B1011201035. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Yanto SLMSC selaku dosen pengampu mata kuliah metode kuantitatif dan kualitatif. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah tersebut. Ini saya akan memaparkan materi tentang skala pengukuran. Skala pengukuran merupakan konsep penting dalam penelitian dan statistik. Ia digunakan untuk mengukur variabel dalam sebuah penelitian. Menurut Profesor Asep Saifuddin dan Lukmanul Hakim tahun 2022 dalam statistik, skala pengukuran merupakan penentu dalam memilih metode atau rumus yang akan digunakan. Berbeda skala pengukuran, maka akan berbeda rumus serta teknik-teknik yang akan digunakan. Skala pengukuran digunakan untuk mengklasifikasikan variabel yang akan diukur supaya tidak terjadi kesalahan dalam menentukan analisis data dan langkah penelitian selanjutnya. Skala pengukuran atau aras pengukuran memiliki 4 tipe sebagaimana dikembangkan konsepnya oleh seorang psikolog bernama Stanley Smith Stephen pada artikel di majalah Science berkepala On the Theory of Scale of Measurement. Menurut Sugiono tahun 2006, skala pengukuran adalah merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. Skala merupakan suatu instrumen atau mekanisme untuk membedakan individu terkait dengan variabel minat yang kita pelajari. Dalam melakukan analisis statistik, perbedaan jenis data akan sangat berpengaruh terhadap pemilihan model ataupun alat uji statistik yang akan digunakan. Skala pengukuran adalah serangkaian klasifikasi yang menggambarkan sifat informasi dalam nilai yang diberikan pada suatu variabel. Hal ini tentu saja menghubungkan nilai-nilai yang diberikan pada suatu variabel satu sama lain, sehingga atas dasar itulah tingkat pengukuran digunakan untuk menggambarkan informasi dalam nilai-nilai. Terdapat beberapa jenis skala pengukuran, yaitu skala rasio, skala interval, skala ordinal, dan skala nominal. Adapun yang dimaksud dari skala-skala tersebut adalah skala rasio adalah skala data dengan kualitas paling tinggi. Pada skala rasio terdapat semua karakteristik skala nominal, ordinal, dan skala interval, ditambah dengan sifat adanya nilai nol yang bersifat mutlak. Nilai nol mutlak ini artinya adalah nilai dasar yang tidak bisa diubah untuk meskipun menggunakan skala yang lain. Pada skala rasio, pengukuran sudah mempunyai nilai perbandingan atau rasio. Selanjutnya, skala interval mempunyai karakteristik seperti yang dimiliki oleh skala nominal dan ordinal, dengan ditambah karakteristik lain, yaitu berupa adanya interval yang tetap. Skala interval sudah memiliki nilai intrinsik, sudah memiliki jarak, tetapi jarak tersebut belum merupakan kelipatan, yaitu skala interval tidak memiliki nilai nol mutlak. Skala ordinal ini lebih tinggi daripada skala nominal dan sering juga disebut dengan skala peringkat. Hal ini karena dalam skala ordinal, lambang-lambang bilangan hasil pengukuran selain menunjukkan pembedaan juga menunjukkan urutan atau tindakan objek yang digunakan untuk diukur menurut karakteristik tersebut. Terakhir, skala nominal merupakan skala yang paling lemah atau rendah di antara skala pengukuran yang ada. Skala nominal hanya bisa membedakan benda atau peristiwa yang satu dengan yang lainnya berdasarkan nama atau predikat.
Skala rasio memiliki beberapa kategori, yaitu kualifikasi langsung, skala berjumlah konstan, dan alternatif rujukan. Skala interval terbagi menjadi bipolar, adjektif, agree, disagree, continuous scale, dan equal width interval. Skala ordinal terbagi menjadi forced ranking, semantic scale, dan semantic scale. Dan yang terakhir adalah skala nominal, terbagi menjadi dua, yaitu 1 pilihan ganda, 2 ya atau tidak. Untuk contoh dari skala pengukuran, saya menggunakan data dosen Kampus X yang telah saya rekap menggunakan aplikasi Microsoft Excel, di mana contoh dari skala rasio adalah tinggi badan, interval yaitu suhu tubuh, ordinal tingkat pendidikan, nominal jenis kelamin. Untuk tingkat pendidikan dan jenis kelamin memiliki beberapa keterangan, yaitu jenis kelamin 1 laki-laki, angka 2 perempuan. Dan tingkat pendidikan angka 1 menunjukkan S1, angka 2 menunjukkan S2, dan angka 3 menunjukkan S3.